Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Siapa bilang harus kerja kantoran untuk sukses? Di tahun 2025, dunia bisnis semakin dinamis dan menawarkan segudang peluang bagi siapapun yang berani mencoba dan keluar dari zona nyaman mereka. Lupakanlah mimpi jadi karyawan, saatnya jadi bos untuk diri sendiri. Dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas, kamu bisa meraih kesuksesan dan kebebasan finansial lewat berbagai ide bisnis kekinian. Mulai dari bisnis online yang fleksibel hingga bisnis kreatif yang mengutamakan inovasi, semua bisa kamu coba untuk meraih cuan di tahun 2025. Gak perlu modal besar atau pengalaman segudang, yang kamu butuhkan adalah semangat, ketekunan, ide yang brilian, dan eksekusi saat ini. Di video ini kita akan membahas beberapa ide bisnis kekinian yang diprediksi akan booming di tahun 2025. Siap jadi entrepreneur sukses dan meraih kebebasan finansial? Simak video ini sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Oke, langsung saja kita bahas ide bisnis kekinian yang bisa kamu coba untuk menjadi bos untuk diri sendiri. Ide bisnis pertama adalah dropshipping. Jualan online tanpa modal. Dropshipping menjadi model bisnis yang semakin populer saat ini, terutama di era digital ini. Model bisnis ini memungkinkan siapapun untuk bisa berjualan online tanpa perlu modal besar dan stok barang. Namun demikian, seperti model bisnis lainnya, dropshipping memiliki kelebihan dan kekurangannya yang perlu kita pertimbangkan secara cermat saat ini. Pertama, kita bahas dulu keuntungan dari dropshipping. Modal minimal. Anda tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk membeli stok barang. Hal ini akan mengurangi resiko kerugian finansial, terutama bagi kita yang pemula dalam dunia bisnis. Selanjutnya, fleksibilitas dan mobilitas. Anda dapat menjalankan bisnis dropshipping dari mana saja dan kapan saja, selama memiliki peralatan seperti HP atau laptop dan koneksi internet. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kebebasan dalam mengatur waktu dan tempat kerja. Kemudian dari segi skalabilitas, bisnis dropshipping mudah untuk dibesarkan. Anda dapat menambahkan produk baru atau menargetkan pasar yang lebih luas tanpa perlu investasi tambahan yang signifikan. Kemudian kerugian dropshipping, margin keuntungan yang rendah. Karena Anda tidak mengontrol harga produk, produksi produk, dan biaya pengiriman, margin keuntungan dari dropshipping cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bisnis konvensional. Anda perlu menjual dalam jumlah yang cukup besar untuk bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan. Selanjutnya, persaingannya sangat tinggi. Karena kemudahan akses, bisnis dropshipping memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Anda perlu strategi pemasaran yang unik, efektif untuk bisa menarik pelanggan dan bersaing dengan kompetitor Anda di bisnis dropshipping ini. Kemudian, ketergantungan pada supplier sangat tinggi. Kualitas produk, kecepatan pengiriman, dan layanan pelanggan sangat bergantung pada supplier. Jika supplier tidak dapat diandalkan, reputasi bisnis Anda akan terpengaruh. Dropshipping menawarkan peluang bisnis yang menarik, terutama bagi pemula, namun penting untuk diingat dan dipahami keuntungan dan kerugiannya secara ilmiah sebelum memulainya. Dengan analisis yang cermat dan strategi yang tepat, dropshipping dapat menjadi pilihan bisnisnya menguntungkan dan berkelanjutan ke depannya. Kemudian menjadi konten kreator. Ide bisnis ini membutuhkan kreativitas dan bisa meraih cuan. Di era digital yang serba terkoneksi ini, profesi konten kreator semakin populer dan menjanjikan. Tak hanya sebagai hobi menciptakan konten, kini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang cukup menggiurkan. Mulai dari YouTuber, blogger, podcaster, TikToker, hingga influencer media sosial Instagram dan Facebook. Semua berlomba-lomba menghasilkan konten kreatif menarik perhatian audiens. Namun menjadi konten kreator yang sukses membutuhkan lebih dari sekedar kreativitas. Dibutuhkan konsistensi, strategi yang tepat, dan pemahaman tentang selera audiens agar konten yang dihasilkan mampu menarik perhatian dan menghasilkan cuan. Langkah pertama dalam merintis karir sebagai konten kreator adalah menemukan niche yang sesuai dengan passion dan keahlian kamu. Apakah kamu berbakat dalam video tutorial, menulis artikel informatif, atau membagikan tips dan trik seputar hobi? Fokus pada satu niche, terutama agar bisa membantu Anda untuk membangun audiens yang loyal dan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai seorang konten kreator. Setelah menemukan niche yang cocok untuk kamu, konsistensi adalah kunci. Buatlah jadwal konten yang teratur dan usahakan untuk selalu menghadirkan konten yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan audiens kamu. Selain konsistensi, Anda juga perlu memahami platform media sosial yang Anda gunakan. Setiap platform memiliki karakteristik dan algoritma yang berbeda.
Pelajarilah cara mengoptimalkan konten agar bisa menjangkau audiens yang cukup luas. Misalnya di YouTube, Anda perlu memperhatikan judul, deskripsi, tag, CEO, video agenda agar video Anda bisa mudah ditemukan oleh penonton dan bisa disebarkan oleh algoritma. Di Instagram, visual yang menarik dan caption yang menarik perhatian sangat penting untuk meningkatkan engagement. Jangan lupa untuk juga berinteraksi dengan follower kamu dan membangun komunitas yang solid. Monetisasi adalah tujuan kita di akhir sebagai konten kreator. Ada berbagai cara untuk bisa menghasilkan uang dari konten kamu, mulai dari mendapatkan penghasilan dari iklan, menjadi affiliate marketer, menjual produk atau jasa, hingga menerima endorsement. Namun penting untuk diingat bahwa monetisasi bukanlah satu-satunya tujuan. Fokuslah pada menciptakan konten yang bisa bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi audiens kamu. Dengan begitu, penghasilan akan mengikuti dengan sendirinya. Menjadi konten kreator yang sukses membutuhkan waktu dan usaha serta dedikasi yang panjang. Jangan mudah menyerah jika hasilnya belum terlihat dalam waktu yang singkat. Teruslah belajar, asah keterampilan, asah kreativitas, berkembang dan beradaptasi dengan tren yang sangat berubah dengan cepat ini. Yang terpenting di sini adalah menikmati proses kreatif Anda dan berikan yang terbaik bagi audiens kamu. Dengan konsistensi dan strategi yang tepat, karir konten kreator kamu pasti akan bersinar dan memberikan penghasilan tambahan yang signifikan. Selanjutnya, ide bisnis ketiga adalah affiliate marketing. Promosikan produk, dapatkan komisi. Affiliate marketing di TikTok menjadi pilihan karir yang semakin populer saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Kemudian akses dan penggunaan platform ini menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang ingin memulai bisnis online tanpa modal besar. Prinsipnya cukup sederhana, kamu cukup mempromosikan produk orang lain melalui konten video kreatif dan mendapatkan komisi setiap kali terjadi penjualan melalui link afiliasi yang kamu bagikan. TikTok dengan algoritmanya yang unik memudahkan konten untuk viral dan menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga potensi menghasilkan cuan pun semakin besar. Untuk memulai karir sebagai affiliate marketer di TikTok, langkah pertama adalah memilih niche atau topik yang sesuai dengan minat dan keahlian kamu. Fokus pada satu niche akan memudahkan kamu untuk membangun audiens yang tertarik dan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Selanjutnya, buatlah konten video yang menarik, informatif, dan menghibur, serta sisipkan link afiliasi produk yang relevan dengan konten kamu. Jangan lupa untuk mengoptimalkan profil TikTok kamu dan menggunakan strategi hashtag yang tepat agar konten kamu mudah ditemukan oleh target audiens. Meskipun terlihat mudah, affiliate marketing di TikTok juga memiliki tantangan tersendiri. Persaingan yang ketat menuntut kamu untuk bisa terus berinovasi, menjadi unik, dan menghasilkan konten yang berkualitas agar dapat menarik perhatian audiens. Selain itu, kamu juga perlu memiliki strategi marketing yang efektif, seperti mengikuti tren terkini, berkolaborasi dengan kreator lain, dan menggunakan fitur live streaming untuk bisa meningkatkan interaksi dengan pengikut kamu. Ketekunan dan konsistensi dalam membuat konten juga menjadi kunci kesuksesan dalam karir menjadi affiliate marketer ini. Salah satu kekurangan affiliate marketing di TikTok adalah tingkat komisi yang relatif kecil dibanding dengan platform lain. Hal ini karena TikTok masih dalam tahap awal mengembangkan program affiliate marketingnya. Selain itu, kamu juga tidak bisa mengontrol penuh terhadap produk yang kamu promosikan, sehingga reputasi kamu bisa terpengaruhi jika terjadi masalah dengan kualitas produk atau pelayanan supplier. Oleh karena itu, penting untuk diingat dan memilih supplier yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Meskipun demikian, affiliate marketing di TikTok tetap menjanjikan peluang yang menarik bagi siapapun yang ingin mencoba menghasilkan uang dari internet. Dengan memahami seluk-beluk affiliate marketing, membuat konten yang kreatif dan menerapkan strategi marketing yang baik serta tepat, kamu bisa mencapai kesuksesan dan menjadikan TikTok sebagai salah satu sumber penghasilan untuk keuangan pribadi kamu. Kemudian selanjutnya, membuat online course. Bagikan ilmu, dapatkan penghasilan. Membuat kursus online merupakan salah satu cara inovatif dan fleksibel untuk menambah penghasilan di era digital saat ini. Dengan berbagi pengetahuan dan keahlian yang kamu miliki, Anda bisa menciptakan sumber pendapatan tambahan yang potensial, sekaligus memberikan dampak positif bagi orang lain. Kursus online menawarkan fleksibilitas waktu dan tempat baik bagi para pengajar maupun peserta, sehingga menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang ingin belajar atau mengajar di tengah kesibukan sehari-hari. Langkah pertama dalam membuat kursus online adalah mengidentifikasi keahlian dan minat yang kamu kuasai.
Apakah Anda ahli dalam memasak, bermain musik, bahasa asing, atau desain grafis? Pilihlah topik yang Anda sukai dan memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang itu, sehingga kamu dapat menyampaikan materi dengan antusiasme dan kepercayaan diri yang baik. Setelah itu, rancanglah kurikulum yang terstruktur dan mudah dipahami, sertakan materi pendukung seperti video presentasi dan kuis interaktif untuk meningkatkan engagement peserta. Meskipun menjanjikan, membuat kursus online juga memiliki tantangan yang unik tersendiri. Anda perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk mempersiapkan materi, merekam video, editing, memasarkan kursus kamu. Selain itu, persaingan di dunia kursus online juga semakin ketat saat ini, sehingga Anda perlu menawarkan nilai unik, nilai tambah yang berkualitas yang unggulan agar dapat menarik peserta. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat keuntungan yang menggiurkan seperti fleksibilitas waktu, potensi pertumbuhan penghasilan yang tidak terbatas, dan kepuasan pribadi dalam berbagi ilmu pengetahuan. Prospek kursus online di Indonesia sangatlah cerah. Tingkat penetrasi internet yang terus meningkat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan diri menciptakan permintaan yang tinggi terhadap kursus online. Terlebih lagi setelah pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Semakin banyak orang yang terbiasa dengan pembelajaran online, sehingga membuka peluang besar bagi para pengembang kursus online di Indonesia. Modal awal yang dibutuhkan untuk membuat kursus online relatif cukup kecil. Anda dapat memanfaatkan platform pembelajaran online yang gratis atau berbayar yang sudah tersedia seperti Udemy, Coursera, atau Skillshare. Selain itu, Anda juga dapat memasarkan kursus Anda melalui media sosial, website pribadi, atau berkolaborasi dengan influencer lainnya. Yang terpenting di sini adalah konsistensi dalam menghasilkan konten yang berkualitas dan memasarkan kursus Anda secara efektif. Dengan tekad dan strategi yang tepat, kursus online dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan yang dapat meningkatkan taraf hidup kamu. Nah, itu dia beberapa ide bisnis kekinian yang bisa kamu coba untuk menghasilkan penghasilan tambahan. Tunggu apa lagi? Cobalah untuk memulai bisnis kamu sekarang juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk video menarik lainnya. Saya Andi Setiawan SPD, terima kasih telah menonton sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.